silahkan menghubungi panitia yang bertugas. Keempat, seluruh umat, baik yang berada di dalam gereja maupun yang berada di selasar depan gereja dan balai paroki, dimohon untuk tetap menjaga keheningan dan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung, agar tercipta suasana. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita persiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Saudari dan saudara, adik-adik yang terkasih, selamat malam. Malam hari ini kita bergembira karena kita boleh merayakan malam Natal dalam suasana damai, dalam suasana aman. Ini yang kita harapkan. Saudari-saudara, supaya kita semua layak merayakan perayaan Ekaristi ini, marilah kita akui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Gug yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, selamat malam. Apa kabar? Malam hari ini saya senang karena meskipun ini adalah misa kedua jam 9, tapi ada banyak anak muda, ada banyak anak yang berkumpul di tempat ini. Apakah Ibu Bapak, saudari-saudara, adik-adik semua bahagia malam ini? Bahagia? Ya, mungkin Ibu Bapak, saudari-saudara mengenal Monsinyur Ruby
yaitu uskup dari Keuskupan Agung Semarang. Dia selalu menyapa, kalau saudara-saudara melihat YouTube atau tampilan-tampilan Monsieur Ruby, dia selalu mengatakan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Dan memang ada banyak sekali cara untuk berbahagia. Ada banyak sekali cara untuk berbahagia. Bagi emak-emak ya, bisa kumpul bareng teman-temannya, foto-foto dengan outfit yang sama, kuning atau merah. Itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena saya tahu tugas seorang ibu itu tidak ringan, berat, terus mengurusi anak, mengurusi rumah, mengurusi bapak. Maka kalau ada kesempatan untuk keluar bersama, itu suatu yang tentu membahagiakan. Bagi adik-adik yang suka medsos, IG, Facebook, TikTok, kalau ada yang memberi jempol, pasti rasanya bahagia sekali, ya enggak? Rasanya bahagia sekali. Dan tragisnya ketika TikToknya atau medsosnya tidak ada yang mengkomentari, tidak ada yang memberi like, jempol, ada yang bunuh diri. Tragis sekali. Apalagi yang membuat kita bahagia? Mungkin malam Natal ini atau Natal ini menerima hadiah, kado. Kita bahagia sekali. Intinya ada begitu banyak cara untuk bahagia, masing-masing bisa menambah sendiri. Cara bahagiaku itu apa? Kan kerap kali kita mendengar bahagia itu sederhana. Duduk sambil minum kopi di depan di serambi supermarket, Indomaret, wah itu sudah rasanya bahagia sekali ya. Jadi bahagia itu sederhana. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, ibu bapak, adik-adik, bagaimana cara berbahagia sebagai pengikut Kristus? Kita sebagai pengikut Kristus itu bagaimana caranya supaya kita itu bahagia? Malam hari ini kita diajak untuk belajar dari para gembala yang mendapatkan kabar sukacita bahwa telah lahir di Bethlehem seorang juru selamat, yaitu Kristus. Kita boleh bertanya, mengapa berita gembira itu pertama-tama diwartakan kepada para gembala? Mereka orang-orang yang sederhana. Mengapa warta gembira itu pertama-tama diwartakan kepada mereka? Kok bukan kepada Herodes misalkan, pada penguasa waktu itu misalkan? Kenapa para malaikat itu datang berduyun-duyun dan memberitakan kabar sukacita itu kepada para gembala? Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Dan rupanya dalam kesederhanaan itu ada yang namanya sukacita. Ada kegembiraan dalam kesederhanaan. Dan Allah memilih mereka untuk menerima sebagai orang-orang pertama bahwa telah lahir sang juru selamat. Dan menariknya mereka percaya, mereka percaya. Mungkin kalau dihubungkan dengan dunia saat ini, kita berpikir, wah ini paling berita fake atau hoax, tidak benar. Masa lahir juru selamat di desa ini? Tapi mereka menerima itu, menerima. Dan apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara? Yang kita pelajari ialah bahwa sang juru selamat itu mau dijumpai. Sang juru selamat itu telah
hadir di tengah-tengah kita. Setiap kali kalau saya itu menerima paket atau menerima hadiah, saya itu rasanya senang sekali. Pasti Anda juga merasa senang kalau mendapatkan paket atau hadiah. Tapi saya sempat berpikir, saya itu beberapa kali dikirimi misalkan puding, kue, nasi oleh umat. Tapi saya itu tidak pernah berjumpa dengan yang memberi itu. Setiap kali akhirnya saya lupa pada yang memberi. Karena saya berhenti pada kesukaan telah menerima apa yang sekarang ini ada di saya. Jadi kita itu juga kerap kali menerima banyak berkat, menerima banyak rahmat dari Tuhan. Tetapi kita jarang sekali untuk bertemu dengan sang pemberi itu. Siapa yang tidak suka diberi kado? Pasti senang. Tapi itu sifatnya sementara. Hanya sebentar. Setelah itu paling kita bosan dengan hadiah yang kita terima. Bosan. Tapi kalau kita berjumpa dengan yang memberi, ya, rasa sukacita itu sungguh-sungguh lama. Kebahagiaan itu sungguh-sungguh dapat kita rasakan begitu lama sekali. Inilah saudara-saudara malam hari ini, malam Natal ini yang bisa kita pelajari dari para gembala. Mereka mau menjumpai Sang Juru Selamat itu. Dan itulah sukacita, kebahagiaan yang sejati. Maka kita diingatkan pada malam hari ini untuk bahagia. Musir Ruby selalu mengatakan, jangan lupa bahagia. Bagi saya malam Natal itu juga menjadi pengingat supaya kita bahagia, supaya kita mengalami sukacita, damai di hati. Karena kerap kali kita lupa dengan yang memberi. Panjang tahun ini mungkin kita mendapatkan banyak sekali rezeki, rahmat, berkat, senang kita. Tapi kita lupa dengan yang memberi. Kita syukur juga bahwa Natal selalu kita rayakan di akhir tahun. Ini kesempatan baik buat kita umat Kristiani untuk merenungkan perjalanan hidup kita, apakah hidup kita itu sudah dipenuhi oleh rasa syukur atau banyak mengeluh, banyak menggerutu, banyak pokoknya hidup itu gini-gini, tapi kurang bersyukur. Mungkin kita bisa kurang bersyukur karena kita belum sampai pada perjumpaan dengan Kristus. Maka usaha kita, tugas kita ialah bagaimana kita ini sungguh-sungguh menjumpai Kristus. Bagaimana kita sungguh-sungguh menjumpai Kristus. Di dalam Injil Matius, Kristus menyatakan dirinya dalam diri orang-orang yang paling menderita. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Jadi Kristus itu bisa dijumpai dalam diri saudari-saudara kita yang paling membutuhkan. Tidak harus orang yang miskin secara material. Juga bisa orang yang secara spiritual, rohani juga membutuhkan, mungkin kesepian. Mungkin banyak orang tua yang hidupnya sendirian. Mungkin banyak anak muda yang jomblo. Ya, mereka termasuk orang yang membutuhkan perhatian kita. Kristus pasti juga hadir dalam diri mereka. Maka saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan malam Natal ini kita diajak untuk sekali lagi bertanya, apakah kita sudah memenuhi hidup kita sepanjang tahun ini dengan rasa syukur,
atau kita sering mengeluh? Apakah kita berhenti pada apa yang kita terima? Kita merasa senang, bahagia, sukacita dengan rezeki-rezeki yang kita terima. Berhenti di situ saja atau kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus seperti yang dialami oleh para gembala. Mereka nanti di ayat 15, sayangnya dalam bacaan malam ini tidak ada. Mereka yang menjadi tema tahun kita, marilah kita pergi ke Bethlehem. Maka saya juga mengajak saudara-saudara, adik-adik untuk pergi ke Bethlehem kita masing-masing untuk menjumpai Kristus yang hadir dalam diri saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengulang syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersedia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus, Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kita dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kita segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kita mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran Yesus di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami makin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amen.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang sangat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan." Tuhan yang mengambil piala,
Lagi dia mengucap syukur dan memberikannya pada murid-muridnya. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, Tuhan dan kami bersyukur sebab kami Engkau angkat layak terhadap bakti kepada, dan kami mohon semoga kami yang menerima dan darah Kristus dihidup satunya oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar, agar Engkau menyempurnakannya dalam persatuan dengan Paus kami. Kami kita semua. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan Bapa, dan akan semua orang yang telah dalam kerajaan. Dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi sama Santa Perawan Maria, Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan pelajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab kerajaan dunia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita saling berbagi damai. Dari saudara, lihatlah anak domba Allah, ialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tak pantas kepada saya, tapi sebelah saja maka saya akan sembuh. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersuka cita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, sebelum berkat penutup, perkenalkan nama saya Romo Triwardoyo CM. Saat ini bertugas di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni 23 Malang dengan 109 frater dari 10 keuskupan Kalimantan, Denpasar, dan Malang sendiri. Itu perkenalan singkat saya. Tadi pesan dari Romo Winarto seperti itu, perkenalannya di akhir saja, jangan di awal. Ya sudah, saya taat, perkenalannya di akhir. Lalu pesan dari Romo Winarto juga, nanti umat dimohon untuk mengikuti ketika pulang atau keluar, mengikuti petunjuk dari panitia, sambil juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas keamanan yang hari ini malam ini bertugas. Selain itu saya juga mengajak saudara-saudara semua untuk berterima kasih kepada para petugas yang hari ini telah melaksanakan tugas mereka dengan penuh baik, penuh tanggung jawab. KUR, asisten imam, misdinar, para calon imam ini ya, saya tunggu di Projo Malang. Lalu apalagi petugas-petugas lainnya ya, lektor, pemazmur, tatib, pokoknya semua petugas kita ucapi terima kasih. Dan terakhir saya atas nama Romo Paroki dan juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Natal. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Kita berkat meriah. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan Putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudari-saudara, dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudari-saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudari-saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudari-saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudari-saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudari-saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudari-saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, dengan demikian perayaan syukur kita malam Natal sudah selesai. Pergilah dengan penuh kedamaian. Datanglah menuju
Sabda sudah menjadi daging hingga Yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dibebaskan oleh kelahiran baru putramu yang tunggal yang menjadi manusia. Amin. Telah dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita, marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepadanya yang sang bayi mungil di palungan. Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus, saat ini kami hadir dan bersujud di hadapan palungan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mulia, yang tak terbatas, yang kini datang di tengah kehidupan kami sebagai seorang bayi. Engkau telah rela merendahkan diri karena kasih dan demi keselamatan untuk kami manusia. Yesus Kristus, dalam diri-Mu telah menyatu yang ilahi dan yang manusiawi. Kelahiran, kehadiran dan perutusan-Mu tak lain adalah mendamaikan Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah, untuk menyatukan jiwa yang tak terbatas dengan yang terbatas. Engkau hadir dengan membawa tugas perutusan sebagai imam, yang menjadikan kami kudus dan bermartabat di hadapan Allah sebagai nabi, untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Allah, juga sebagai raja, yang memimpin kami pada jalan kebaikan dan kebenaran. Bunda Maria, Bunda Allah, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah berkenan menerima serta menanggapi rencana kasih dan keselamatan dari Allah. Engkau telah bersedia menjadi ibu dengan mengandung, melahirkan serta merawat bayi Yesus. Engkau telah menjadi teladan dalam menanggapi panggilan Allah. Engkau menyerahkan diri dengan segenap hati dan tulus berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Bapa Yosef yang tulus dan setia, kami juga belajar akan sikap dan keputusan-Mu yang berani serta penuh tanggung jawab untuk turut ambil bagian dalam karya besar, kasih dan keselamatan Allah. Dengan tulus dan setia, Engkau telah menyertai juga melindungi Bunda Maria sampai saat melahirkan bayi Yesus. Anugerahkan pada kami keberanian, ketegasan serta tanggung jawab dalam bersikap dan berbuat, ketulusan dan kesetiaan dalam tugas pekerjaan maupun pelayanan, seperti teladan yang telah Kau tunjukkan pada kami. Amin. Terbitlah cahaya kegelapan bagi orang kudus. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kudus, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabda-Mu yang memancarkan cahaya cemerlang dalam perbuatan, yang timbul dari iman dalam hati kami. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.